akan belajar tentang elastisitas bahan ya. Di sini kita melihat ada bagan. Elastisitas bahan terbagi menjadi dua. Kita akan belajar tentang elastisitas sendiri itu apa, lalu penerapannya kepada bekas bagaimana. Di sini ada seperti gambar bekas ya. Ini salah satu contoh benda yang mempunyai sifat keelastisitasan. Nah, teman-teman pernah mengamati benda-benda seperti ini? Di sini ada ketapel, ada busur dan anak panahnya, ada shockbreaker ya dari sebuah kendaraan motor. Baik. Benda-benda seperti ketapel, busur panah, shockbreaker itu adalah contoh benda dengan kekenyalan tertentu sehingga dapat digunakan untuk beberapa alat seperti gambar tadi ya. Dapat kita menyebutkan bagian mana yang memiliki sifat kekenyalan sehingga alat tersebut dapat berfungsi sesuai kegunaannya. Kemudian sifat benda seperti itu dalam fisika disebut dengan elastis. Contoh lain yaitu karet yang digantung pada sebuah statif ya. Kemudian kawat digantungi beban yang selalu ditambah ya. Kawat atau karet itu digantungi beban. Misal pertama 10 gram lalu ditambah, apa yang terjadi pada bekas atau karet? Pasti akan bertambah panjang ya. Diilustrasikan bahwa dengan ditambahnya beban, panjang karet akan bertambah. Pada awalnya, pertambahan panjang karet sebanding dengan pertambahan beban, sehingga grafik memperlihatkan garis lurus. Pada bagian itu dikenal dengan daerah elastis. Ketika beban ditambah sampai 4 buah, kira-kira seperti itu ya, ternyata grafik mulai tidak lurus, artinya karet sudah melewati batas elastisitas. Pertambahan panjang menjadi tidak sebanding lagi dengan pertambahan bebannya. Daerah itu disebut dengan daerah plastis. Nah, ketika beban ditambah sampai dengan 5 buah, ternyata karet menjadi putus. Titik pada grafik di kawat menjadi putus itu disebut titik patah. Pada kegiatan pembelajaran 1 tentang elastisitas bahan, kita akan mengenal dulu apa itu elastisitas. Nah, dalam fisika, elastisitas itu adalah suatu sifat bahan yang dapat berubah baik dalam ukuran maupun bentuk setelah mendapat gaya luar. Tetapi benda itu akan kembali ke ukuran dan bentuk semula setelah gaya luar itu ditiadakan. Jadi misalkan karet atau bekas ya, ketika kita tarik, kita beri gaya tarikan, itu dia akan bertambah panjang. Tetapi ketika tarikan kita lepaskan, karet ataupun bekas itu akan kembali kepada posisi semula ya. Nah, sekarang pada elastisitas kita akan mengenal beberapa istilah. Di sini ada stress, strain, dan modulus Young. Untuk tegangan yang kita sebut dengan istilah lain yaitu stress. Itu adalah perbandingan antara gaya dengan luasan yang mendapat gaya. Jadi misalkan di sini ada seperti benda ya, kita berikan gaya di sini pada luasan tertentunya, maka tegangannya bagaimana? Ini bacanya tau ya teman-teman. Tau sama dengan F per A, di mana tau itu adalah tegangan. Satuannya Newton per meter persegi atau pangkat 2. Sedangkan F itu adalah gaya, satuannya Newton. Dan A adalah luas bidang yang dikenai gaya, satuannya meter pangkat 2 atau meter persegi. Lalu berikutnya regangan atau strain. Besaran yang menyatakan perbandingan antara perubahan panjang terhadap panjang semula. Jadi misalkan ini ada sebuah beban atau sebuah benda ya, sebuah benda dalam keadaan semula seperti ini, lalu diberi gaya tarikan. Nah, dia akan bertambah panjang. Pertambahan panjangnya di sini adalah delta L. Sehingga rumusnya menjadi E kecil ya. Itu sama dengan delta L per L0. Dengan delta L-nya adalah pertambahan panjang, satuannya meter. L0 panjang semula, satuannya meter. Sedangkan E itu adalah regangan, satuannya tanpa satuan ya, karena di sini kan meter per meter dicoret habis ya teman-teman. Jadi E itu tidak punya satuan atau tanpa satuan. Lalu yang C, modulus elastisitas atau modulus Young.
perbandingan antara besaran tegangan dan besaran regangan. Y itu Y-nya Y besar ya, sama dengan tau per E. Dengan taunya itu tegangan, satuannya Newton per meter persegi pangkat 2, sedangkan E itu regangan tanpa satuan, dan Y itu modulus elastisitas, satuannya Newton per meter pangkat 2 atau Pascal. Nah, jika Y-nya ini kita jabarkan tau dan E-nya, ya kita masukkan taunya tadi yang F per A dan E-nya yang delta L per L0, maka persamaan Y menjadi F kali L0 per A kali delta L, di mana delta L pertambahan panjang, satuannya meter, L0 panjang semula, satuannya meter, F gaya atau Newton, satuannya, sedangkan A itu luas bidang yang